Oke, warna alam kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Dadan di acara IBT. Ini bukan talk show. Oke, buat kalian ya yang sudah menonton episode sebelumnya pasti penasaran kan apa sih warna alam? Awal mula warna alam, terus program-programnya. Penasaran kan? Nah, langsung saja kita sapa Kang Atang. Oke. Oke, ya Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Nah, Kang, salah satu ini, Kang itu salah satu pendiri warna alam. Keren. Nah, gimana sih sejarah terbentuknya warna alam? Warna alam ini ya, Ya. awal terbentuknya. Ini sejarahnya panjang nih, Wih. bisa sampai subuh nih kalau cerita tentang sejarah. Karena waktunya sangat lama, walaupun dikenalnya lebih pendek dari sekarang ya. Awalnya begini, saya gali dari awal ya. Ya, dari awal. Dari awal ini warna alam ini dulu ketika kami merintis itu bukan warna alam namanya. Sebelum warna alam itu ada namanya itu Himpaja. Oh, Himpaja. Himpaja, ya. Itu dibentuk dulu pada tahun 2005. 2005. Rintisannya mulai dari 2004 itu sudah dirintis. 2005 baru kita peresmian. Dulu peresmian dengan rekan-rekan saya juga. Dulu itu rekan dari sekolah maupun dari luar. Dulu kita 2005 kita resmikan. Nah, seiring berjalan kita waktu terus kita lakukan kegiatan-kegiatan juga ada dengan Himpaja. Lama-kelamaan dengan kesibukan mungkin ya anggota-anggota dari Himpaja itu banyak yang berhenti. Nah, berhenti bukan berhenti keluar, berhenti dalam kegiatan. Dalam kegiatan. Ya. Karena banyak kesibukan mungkin, banyak kesibukan karena ada pekerja, ada pelajar, ada juga yang kuliah gitu ya. Jadi dalam hal itu rekan-rekan kita yang asalnya aktif tersendat, maka program itu dipersendat. Nah itu. Dan waktu itu dalam posisinya saya tidak sebagai ketua, tidak, tapi ada ketua dari rekan saya, kakak berarti ya, kakak saya menjadi ketua. Waktu itu saya tidak bisa melakukan apapun karena saya tidak punya kewenangan, ya, tidak punya kewenangan apapun. Nah, ketika pakem sampai beberapa tahun kita pakem tidak ada kegiatan, nah, saya berpikir lagi dan melakukan monitoring lah gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan apa manfaat dan tujuan dan sebagainya. Ketika itu saya berpikir lagi 2008 itu sudah mulai saya berpikir lagi 2008 untuk membangkitkan, karena ketika dari 2005 sampai 2008 itu masih berjalan sebenarnya program itu, tapi dengan hanya berdua saja. Oh, jadi Himpaja itu masih berjalan gitu. Dari 2006 lah, 2006, 2007 itu berjalan berdua. Ini kebetulan dengan rekan juga kakak saya, ya, Kang Anwar. Kang Anwar itu ya. Nah itu kita berjalan. Bagaimana berusaha untuk mewujudkan Himpaja itu tadinya gitu ya. Kita wujudkan Himpaja ini harus ada. Himpaja ini harus maju. Kita terus berjalan mengisi program-program sampai dengan pemerintah juga kita bekerja sama itu waktu itu. Sekitar 2008 kita mulai berpikir apakah akan seperti ini terus kan gitu ya. Nah, kita mulai terus kita lanjutkan aja lagi. Kita belum terpikir lagi untuk yang lain cuman kita cari rekan. Tapi kita terbatas dulu dengan nama. Nah, nama kan itu Himpaja, Himpunan Pecinta Alam Jalan Cagar. Jadi arti dari Himpaja itu Himpaja itu Himpunan Pecinta Alam Jalan Cagar. Tidak ada batasnya.
ada batasnya. Kita mau ngajak orang Tambakan saja misalkan, gitu ya. Nah, itu kan jalan cagak. Kita ada terbatasan walaupun satu kecamatan kan gitu ya. Apalagi kalau kita mengajak orang Sagaherang gitu kan, orang Subang. Merasa canggung gitu ya, kurang cocok lah untuk nama itu. 2010 kita mulai berpikir lagi apa kita akan merubah nama gitu ya, atau bagaimana. Nah, kita terus berpikir lagi. Nah, kita mendapatkan saya merintis untuk nama yang sekarang ini itu pada tahun 2013-14 ya, itu sudah ada coretannya gitu ya, rintisannya kita sudah buat coret-coret, asalnya dengan nama-nama yang lain lah ya, dengan nama-nama yang lain kita sanding-sandingkan dengan nama yang sekarang gitu ya. Asalnya warna apa gitu ya, terus alam apa gitu ya. Jadi kita cari-cari nama, tahun. Nah, 2014 kita sudah punya berdua itu Kang. Oh, berdua. Saya berdua itu Kang. Berdua kita sampai adu argumen, sampai mengganti itu pun kita adu argumen dulu. Untuk apa diganti itu nama? Untuk apa harus buat lagi, gitu kan? Nah, ini kita adu argumen. Nah, setelah sepakat, baru kita mengelola untuk pembuatan nama dan logo. Nah, nama dan logo. Nama sendiri saya ambil sendiri sebenarnya. Saya ambil sendiri dengan nama warna alam ini. Gitu ya. Nama warna alam ini saya ambil sendiri. Nggak tahu ilham dari mana gitu ya. Saya udah coret-coret banyak nama, tapi tidak sesuai dengan hati saya gitu ya. Dengan hati saya. Ketika muncul warna alam, saya tertarik dengan nama ini. Tertarik dengan penerjemahan penerjemahan saya warna alam ini, warna gitu ya. Warna itu terdiri dari berapa banyak kan gitu. Warna itu banyak sekali. Nah, ini sangat cocok sekali gitu. Sangat cocok sekali dengan keinginan saya mengumpulkan semua orang yang memiliki aktivitas atau kemampuan yang berbeda. Tuh, itu menggambarkan suatu warna gitu kan ya. Warna. Nah, yang diinginkan kita. Alamnya sendiri ya ini, kegiatan kita ya berada di alam gitu. Alam ini kan mencakup semuanya. Tidak hanya pendaki gunung gitu kan. Tidak hanya orang yang kegiatan sosial, tidak juga orang yang berkegiatan keagamaan dan sebagainya gitu. Nah, di warna alam ini semuanya sebenarnya. Jadi mencakup semua gitu. Semua. Ya, jadi semuanya masuk di sini. Karena ini awal inginnya seperti itu. Nah, kita muncul warna alam. Saya pun kita berdiskusi lagi dengan Kang Anwar, dengan begitu sengitnya ya. Sampai 1 minggu saya berdiskusi warna. Nama. Ya, nama. Ini 1 minggu kita diskusi nama. Setelah dibolak-balik dan sebagainya, sudah sesuai, kita sehati untuk nama. Warna alam. Ya, warna alam. Yang diharapkan oleh kita adalah anggota ini nantinya akan mewarnai dari segala bidang gitu. Dimanapun adanya, dia akan mewarnai. Gitu. Kalau dia misalkan hijau, ya harus menghijaukan gitu. Kalau dia warnanya kuning, ya harus jadi kuning gitu. Nah, ketika berkumpul, berpadu, jadi keindahan pergabungan warna gitu ya. Maksudnya seperti itu sih, untuk membangunnya. Nah, setelah kita selesai untuk nama, kita buat logo. Logonya ya, kita logo dengan khas. Karena kita perpaduan di sini, maka yang kita ambil adalah logonya seperti yang terlihat lah di channel warna alam atau di blog dan sebagainya ada. Ini terbuat warna alam ini terbentuk karena keinginan di hati sebenarnya. Keinginan di hati mewujudkan untuk meraih pemuda-pemuda atau generasi-generasi muda untuk berkegiatan yang positif. Nah, ini kita buat untuk logonya. Logo ini sama, sekitar 1 minggu kita buat ya, terutama dalam pembuatan 8 penjuru arah mata angin. 8 penjuru mata angin ya. Arah mata angin itu. Ada 8 penjuru arah mata angin ini banyak sekali lah ceritanya. Ya, banyak sekali ceritanya karena saya sudah buat berkali-kali. Kalau
ketika di komentari, dikritisi, kita ganti lagi. Kritisi kita ganti lagi. Kalau memang argumen saya itu melemahkan gitu ya, kita buat lagi. Sampai pada akhirnya untuk logo ini bisa sempurna. Ya, alhamdulillah bisa sempurna dan diterima gitu ya. Terima oleh Kang Anwar gitu kan, kita bersepakat. Dan kita kalau istilah itu diiklankan gitu ya. Diiklankan gitu ya. Logo itu promosikan. Saya promosikan logo itu. Dengan nama, dengan logo ke teman-teman saya, juga ke anak-anak sekolah gitu ya, yang saya bimbing, sesuai dengan logo ini gitu kan. Ternyata ada respon baik lah, dan saya harap itu menjadi satu pendorong gitu ya, mendobrak saya untuk semangat. Ini logo ini banyak artinya Kang. Nah, banyak artinya ini logo itu. Kalau mau dibahas sekarang, langsung aja bahas. Mau dibahas sekarang. Oke. Jadi supaya warna alam yang lain bisa tahu. Ya, kalau disal gitu ya. Ya bisa. Nah, sini disal. Itulah. Kalau ada lagi salnya, misalkan atau bendera Kang. Oh, bendera terlalu besar. Bendera terlalu besar. Terlalu besar. Ya, warnanya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Ini ada. Nah ini. Oke. Nah, ini logo di atas ya. Ya, ini. kelihatan. Warna alam. Kalau ini kan dari boardingnya ya. Jadi kita tidak bisa, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi inilah, kita sudah punya prinsipnya ada di ADRT ya. Ada di ADRT. Warna alam. Di sini ini ada garis luar itu garis merah. Ya, garis merah. Ini dari dasar dulu ya. Warna dasar ini warnanya biru ya. Ini biru. Warna dasarnya biru. Nah, biru ini kita dulu melambangkannya adalah ketenangan. Jadi menjadi seorang anggota warna alam itu harus tenang. Jadi tidak ada apa istilahnya pemaksaan dan sebagainya, harus dengan kesadaran sendiri lah. Supaya mengalir sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Terus di sini ada warna merah. Merah itu kan diidentikan dengan lambang keberanian gitu kan. Keberanian, darah keberanian, kekuatan gitu ya. Terus warna hitam. Hitam itu keteguhan ya, keteguhan, ketabahan gitu ya. Tabah gitu. Berani, tabah gitu ya. Terus di sana ada warna putih. Putih ini udah kita ketahui suci gitu ya, suci. Jadi rangkaian ini adalah ketenangan gitu ya. Ketenangan dalam warna alam ini. Di dalam ketenangan ini kita memiliki rasa jiwa ketabahan ya, yang dibentengi oleh suatu kekuatan, keberanian itu tadi. Jadi kesempurnaannya di sana gitu. Jadi kekuatan kita. Kenapa garisnya tidak putus untuk melingkar, tidak segi 5 atau segi 4 atau segi 3. Kita ingin yang betul-betul bisa berputar ya. Kita berputar tanpa terputus. Kita inginnya seperti itu. Jadi semua kegiatan itu nanti di warna alam itu harus sesuai dengan keinginan kita dan masyarakat, gitu ya. Di sini ada arah mata angin. Ini arah 8 ya, 8 arah biru mata angin. Di sini itu menggambarkan atau memberikan suatu kiasan bahwa jadi seorang anggota warna alam itu tidak boleh tersesat, gitu. Tersesat dalam hal ini berarti di sini adalah akhlak gitu ya, karakternya. Karakternya jangan menyimpang. Jadi harus betul-betul menjadi seseorang yang menjadi tauladan gitu ya, tauladan untuk orang lain gitu, untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi ini supaya tidak tersesat. Jadi di mana batasan kita, gitu ya, supaya tahu batasan kita. Jadi bukan hanya identik kita naik gunung pakai kompas seperti itu, enggak. Tapi dalam kehidupan kita ini, ya, dalam kehidupan kita. Ya, apalagi nih? Ada merah putih ya? Merah putih. Merah putih itu adalah jati diri kita sebenarnya. Ini adalah menunjukkan rasa cinta kita terhadap NKRI, gitu ya. Bahwa kita ini adalah suatu kelompok kelompok atau perkumpulan yang menjunjung nama Indonesia, gitu ya, menjunjung negara kesatuan kita. Jadi tidak melupakan itu. Maka
di tengah-tengah. Jadi supaya betul-betul kita tidak tersesat di sini. Itu tentang penjelasan ya, dari logo ya. Ya nantilah bisa di ini. Nah ini merah putihnya ya. Di tengah, di hati, di lubuk hati. Ya. Terus saya lanjut nih Kang untuk sejarahnya. Jadi itu sudah terbentuk ya untuk logonya. Kita berjalan lagi dan kita terus ngobrol terus bagaimana kita nanti akan melakukan apa. Nah 2014 akhir kita sudah fix bahwa kita akan membuat suatu gebrakan untuk meresmikan. Nah, untuk meresmikan warna alam ini. Nah, meresmikan anggotanya gitu kan ya. Untuk perhimpunan kita ini seperti apa. Nah ketika 2015 kita resmikan. Kita resmikan 2015 warna alam ini kita jalankan. Jadi organisasi yang asalnya dulu Himpaja, Pakem, kita ganti nama, lebih luas lagi, kita majukan. Itu dengan berbekal pengalaman, ya, ilmu-ilmu yang sudah didapat dari ke belakang tadi Himpaja, kita terapkan di warna alam. Kita terapkan di warna alam, kita lanjutkan, disempurnakan di sini. 2015, tepatnya tanggal 25 Januari, ya 25 Januari kita buat di 2015. Ya itu dulu di sini ya di Jalan Cagak kita resmikannya. Nah itu sejarahnya dan sampai sekarang kita berjalan. Itu jadi banyak pendukung alhamdulillah dari rekan-rekan warna alam, juga rekan Kang Dadan gitu kan ya. Alhamdulillah bisa gabung menjadi orang pertama mungkin yang kami raih gitu ya. Orang pertama yang kami raih. Saya merintis tidak mungkin kan? Hanya 2 orang kita berjalan terus, keinginan kita lebih banyak. Nah itu sejarahnya seperti itu. Nah kan tadi ngebahas dari pertama Himpaja sampai ke warna alam. Nah itu bagaimana Kang kalau yang anggota yang dulu yang dari Himpaja gitu, anggota yang dari Himpaja itu apa merestui lah, bukan merestui ya, kayak setuju gitu nama Himpaja itu diganti gitu jadi warna alam ini. Ya, jadi begini Kang. Jadi karena kepakeman itu kita sudah konfirmasi berkali-kali gitu kan ya, konfirmasi dan kita melakukan itu melakukan apa? Ingin melakukan perbaikan, gitu ya, ingin melakukan perbaikan. Tapi sepertinya rekan-rekan kita dulu, rekan-rekan saya dengan kesibukannya tidak mungkin gitu ya, tidak bisa untuk melakukan itu dan tidak bisa untuk melakukan pergerakan kembali. Nah, maka inisiatif kita itu kita beritahukan ya, kita beritahukan bahwa kita membuat nama baru gitu ya. Himpaja kita selesaikan gitu ya. Kita selesaikan dan kami akan berlanjut dengan nama warna alam gitu ya. Kalaupun misalkan sekarang Himpaja dimunculkan lagi oleh misalkan generasi yang kemarin dulu, silakan gitu. Kita tidak melarang gitu ya. Tidak melarang, kalau silakan kalau ingin meneruskan Himpaja silakan gitu. Tuh. Deep down in emotions feel like I never did before. Life shows them spoken, real saw the movie